Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Fatihil maulik khadimin lima sabaq nasil haqqi wal haq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa qadri amin bidayil azim ma ba'du. Allahumma ya man qala bil umuri kulliha bi yadik wa ilaihi rajul amru kulluh ya fatah ya alim ta'alina fatan qariba ya fatah ya alim ya fatah ya alim ya fatah ya alim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan, bisa diberikan waktu untuk telampul ilmi dengan tema kajian masih falsafat hukum Islam ya. Iya, Ustaz. Falsafat hukum Islam, temanya pandangan kaum orientalis terhadap falsafat hukum Islam. Ya. Iya. Oke, sebelum kita membahas lebih dalam, kita harus tahu orientalis itu apa sih sebenarnya. Siapa sih orientalis? Apa itu orientalis? Kemudian siapa itu orientalis? Ya. Iya. Nah, orientalis itu dari bahasa Latin, orient. Orient. Orientalis itu dari bahasa Latin orient, yang artinya secara leksikal timur. Artinya timur. Artinya timur. Iya. Orientalis. Ya, terus kemudian ismo itu Ismu. ya, ismo kan orientalisme kan. Ism itu berarti paham. Artinya paham. Paham, sebuah paham atau keyakinan. Iya. Nah, kalau digabungkan orientalisme, ya kan, orientalis, kalau bahasa Inggrisnya kan jadinya orientalisme, kan orientalisme. Dalam bahasa Inggris. Ini bukan ya. Ya, Apa? bukamu ya. Oh, Nanti kalau udah selesai suruh pulang. Orientalis. Sallallahu alaihi Muhammad. Oke, udah. Nah, kalau kan tadi timur ya. Apa sih kaitannya dengan timur kan gitu. Dengan paham timur maksudnya apa kan gitu. Nah, maka orientalisme itu digunakan untuk aliran atau ya aliran akademik ya, yang mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan dunia ketimuran. Aliran apa Ustaz tadi? Ya, aliran mazhab akademik ya. Oh, akademik. Yang mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan dunia ketimuran. Hal-hal ketimuran ya. Atau biasa juga diartikan gini, ajaran atau paham. Nah, ditulis ya. Paham tentang dunia timur, ya, Dunia timur yang dibentuk oleh opini barat. yang dibentuk Oleh oleh
Dunia barat ya. Oleh dunia barat. Maksudnya Pak, timur itu kalau dari sisi geografis ya. Jadi sisi geografis itu timur itu maksudnya timur tengah. Timur itu Arab, Saudi, kayak gitu. Ya, itu masih dunia timur. Ya ada apa ya zaman dulu ya. Ya kerajaan dinasti apa? Kekhalifahan, pokoknya dinasti kepemimpinan Islam lah ya. Kekhalifahan dulu ada dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, ya kan, kemudian Fatimiyah dan seterusnya. Nah, waktu itu masih masa-masa dulu itu masih masa kejayaan Islam ya. Nah, kalau bahasa tadi orientalis itu ya, orientalis itu kalau bahasa Arabnya namanya mustasyrikin. Ya, namanya mustasyriqin. Kalau dalam bahasa Arab, dalam kitab-kitab itu biasanya mustasyrikin, kitab-kitab kontemporer. Mustasyrikin ya. Dalam bahasa Arab. Mustasyrikin. Tadi kan dia orientalis itu dia paham tentang dunia timur. Jadi maksud dunia timur itu lebih ke Islam. Ya, tentang peradaban Islam yang dibentuk oleh opini barat. Yang dibentuk oleh opini barat. Jadi ajaran Islam, ya kan? Jadi dulu gini. Dulu itu orang barat atau orang Eropa atau orang barat, agama dia atau Kristen, ya kan, Kristen Katolik, ya, Kristen, dia itu tidak bersahabat dengan ilmu pengetahuan. Nah, jadi agama itu tidak mendukung adanya ilmu pengetahuan. Gitu, paham ya? Kenapa alasannya sih? Ya nggak tahu dah itu ajaran. Mungkin karena apa ya, bisa mempengaruhi kepercayaan dia mungkin ya. Semakin mungkin sih itu. Jadi apalagi itu di gereja apa ya, lupa pokoknya gereja waktu itu yang paling berpengaruh lah ya, itu melarang ilmu pengetahuan. Nah, jadi agama itu bertentangan dengan ilmu pengetahuan dia. Nah, ini dikenal dengan masa Dark Age. Dark Age itu masa-masa kegelapan. Itu antara abad ke-8 itu. Abad ke-8. 800 Masehi berarti ya. Ya abad ke-8 kayaknya. Berapa? 1800 berapa? Pada abad ke berapa tadi? Abad ke-8. Abad ke-8, bukan abad ke, ya itu abad ke sampai abad ke-8 itu. Sebelum Masehi ya? Ya kok bukan sebelum Masehi ya. Ya Masehi abad ke-8 Masehi. Oh, 8. Abad ke-8 Masehi. Dark Age itu masa kegelapan Eropa. Ya karena tadi itu ilmu pengetahuan tidak didukung oleh agama. Bahkan ceritanya kan Galileo Galilei itu dihukum. Katanya dihukum oleh gereja Ortodok atau gimana itu ya, karena dia idenya tentang apa itu ya, lupa sih. Yang jarinya dihukum, jarinya dipotong tuh. Dipotong, ditaruh, dimuseumkan sampai sekarang. Tanya. Tapi ada yang bilang juga dia Galileo Galilei itu dihukum bukan karena gereja tidak bukan karena dia itu gereja tidak mengizinkan dia, ya tetapi dia tidak bisa membuktikan teori dia tentang ilmu bumi, apa sih namanya,
ilmu astronomi. Oh, astronomi. Nah, apa saya lupa, ntar bisa dilihat lagi. Ya, nah seperti itu. Nah, masa-masa itu masa kegelapan. Nah, sedangkan waktu itu Islam benar-benar jaya. Ya, peradaban Islam, ilmu pengetahuan itu luar biasa. Bahkan ilmu pengetahuan itu dari zaman sahabat loh ya. Dari zaman sahabat, dari zaman Rasulullah lah itu. Islam pertama kali muncul itu benar-benar Rasulullah datang itu benar-benar ilmu luar biasa lah. Benar-benar yukhrijuna minadh-dhulumati ilan nur. Nah, saya gitu. Jadi mengeluarkan dari kegelapan. Jadi benar-benar kegelapan dulu sebelum Islam datang itu benar-benar masa kegelapan jahiliyah banget itu ya. Tapi setelah Islam datang itu benar-benar beda ya. Cahaya ilmu pengetahuan. Nah, itu luar biasa. Jadi di timur di negara Islam waktu itu ya, di timur itu berkembang sekali tuh. Peradaban ilmu pengetahuannya benar-benar luar biasa. Nggak cuma ilmu pengetahuan tentang Islam ya, tapi semuanya yang mencakup semuanya. Dikembangkan semuanya, ilmu filsafat, astronomi ya. Astronomi, ilmu geografi dan seterusnya. Itu tokoh-tokoh Islam banyak kan ya. Nah, apalagi zamannya khalifah Abbasiyah, luar biasa itu, semakin berkembang. Ya. Iya. Harun ar-Rasyid, perkembangan ilmu pengetahuan itu sangat luar biasa. Ada Baitul Hikmah sampai diciptakan di Baitul Hikmah. Baitul Hikmah itu zamannya Bani Umayyah. Zaman Bani Umayyah. Baitul Hikmah itu perpustakaan negara, dan tidak cuma perpustakaan negara, jadi di setiap daerah dibangun perpustakaan Islam. Nah, dibangun perpustakaan. Ini ilmu pengetahuan semuanya. Nah, di zaman Abbasiyah itu banyak karangan-karangan orang luar ya, banyak yang dari diterjemahkan ke bahasa Arab. Gitu. Jadi ada orang namanya Al-Jahid, terkenal banget itu. Dia benar-benar luar biasa lah. Banyak karya jasa dia itu banyak sekali. Jadi Al-Jahid ilmu pengetahuan dari luar, filsafat. Enggak cuma filsafat aja, pokoknya ilmu pengetahuan dia dari Yunani atau dari mana gitu ya. Itu diambil, diterjemahkan ke bahasa Arab. Oh, dia yang menerjemahkan. Diterjemahkan. Jadi dulu orang-orang cendekiawan Muslim itu banyak yang menerjemahkan bahasa dari Yunani atau dari Eropa yang lain gitu ya, maksudnya sebelum Masehi, pengetahuan yang dulu diterjemahkan ke bahasa Arab. Makanya sangat berkembang sekali ya pengetahuan yang di di timur ini gitu. Ya. Nah, tetapi ya tadi itu di Eropa benar-benar kemunduran dalam ilmu pengetahuan. Nah, ketika perang salib terjadi, ya itu baru mulai terjadi kontak tidak hanya perang saja, tapi di situ ada pertukaran sebuah kebudayaan, gitu ya. Nah, karena perang salib itu kan lama sekali, berapa ratus tahun, selama berapa ratusan tahun lah yang berjalannya perang salib. Nah, jadi tidak hanya peperangan saja, tapi benar-benar mempengaruhi peradaban, mempengaruhi budaya masing-masing, terutama orang-orang Kristen. Nah, mulai dari situ perang salib itu Kristen sudah mulai mengikuti atau ya mengikuti peradaban orang Islam. Ya, mengikuti peradaban orang Islam. Mulai dari situ dia mulai mau belajar tentang Islam. Ya, bagaimana sih dia orang Islam itu dalam hal belajar ilmu pengetahuan mereka seperti apa, kebudayaan mereka, kebiasaan mereka itu. Ini banyak sekali yang mempelajari tentang Islam waktu itu. Nah, akhirnya mereka merasa terilhami. Nah, makanya istilahnya saat itu menjadi abad pencerahan. Nah, mulai abad pencerahan. Itu pada tahun berapa, Ustaz? Abad pencerahan itu?
itu sekitar udah lama sih, udah 11 Masehi. Sekitar 11 Masehi. Di 200 tahun 300 antara 200 sampai 400 tahun setelahnya. Setelah abad apa tadi? Abad ke-8 tadi. Nah, mulai itu tuh dia mulai sadar. Nah, mulai sadar, orang Eropa mulai sadar tentang ilmu pengetahuan. Nah, ini diilhami oleh ya peradaban Islam. Itu karena Islam itu sangat maju dengan ilmu pengetahuan. Jadi sebenarnya kalau dibilang peradaban itu yang paling peradaban Islam. Islam duluan Islam ya. pertama kali peradaban, bukan Barat. Salah ya. Ya, nemu ilmu astronomi juga orang-orang Islam ya, Ustaz ya. Ilmu matematika, fisika, Semuanya orang Islam. Cuma dia lagi ada motivasinya. Orang Barat itu dia orang orientalis ya. Orang orientalis itu memiliki motivasi. Punya motivasi. motivasinya apa, Ustaz? Nah, jadi gini. Orientalisme itu dulu kan Islam datang ke Spanyol, ke Prancis ya. Menguasai. Jadi dulu tuh Islam menguasai Spanyol dan Prancis. Jadi Islam dulu di Spanyol benar-benar kuat Islamnya. Makanya di Spanyol itu terkenal namanya Andalusia ya, dulu Andalusia. Ulama-ulama Andalusia itu ya ulama-ulama terkenal sampai sekarang itu terkenal. Itu banyak yang dilahirkan dari Spanyol. Itu ya. Contohnya siapa, Ustaz? Imam Malik dari Indonesia. Oh iya, Imam Malik. Bang Alfiah. Alfiah. Banyak sekali lah dari Andalus. Nah, dan dibuktikan dengan saking berkembangnya pengetahuan ya. Nah, itu ada Jamiah itu universitas pertama kali di dunia. Itu dianggap perpustakaan pertama kali di dunia itu di Cordoba. Universitas Cordoba itu. Nah, itu Universitas Cordoba. Sekarang ya ada kan Cordoba, daerah Cordoba. Masih ada kayaknya. Masih ada. Cordoba. Nama universitasnya apa sih? Iya kan, Universitas Cordoba. Dibangun pada abad keberapa, Ustaz? Ada nggak di dalam sejarah? Dijelasin nggak? Universitas. Ya sekitar 800 Masehi, 8 Masehi. 8 Masehi. Didirikan. Masehi ya. Yang mendirikan siapa, Ustaz, namanya? Hah? Yang mendirikan? Itu di masa Bani Umayyah. Oh, pada masa. Bani Umayyah. Ya, itu Cordoba. Nah itu Islam benar-benar luar biasa ya. Islam benar-benar jaya Di Spanyol. Dan Prancis. Itu kan Spanyol itu kan masuknya Eropa. Iya. Nah, padahal waktu itu orang Eropa ya banyak kan orang Kristen kan. Nah, maka dari itu Katolik kebanyakan. Nah, maka dari itu untuk meredam kekuatan Islam gitu ya. Nah, ini untuk meredam kekuasaan dan penetrasi dari Islam di Eropa, maka tahun 800 Masehi ya. Kekuasaan Charlemagne dinobatkan oleh Paus Roma untuk menandingi kekuatan Muslim. Nah itu. Nah kemudian mulailah tadi itu ya. Dia mulai ikut mempelajari kebudayaan Islam. Orang-orang Barat itu karena sangat tertinggal gitu. Maka dari itu dia ingin menandingi orang
Perang Islam. Jadi dia itu belajar, mulai ikut belajar tentang politik, tentang filsafat, tentang sosial, budaya, tentang keagamaan. Padahal semuanya itu udah dibahas oleh Islam gitu ya. Mereka ikut bahas. Karena mereka menganggap kebudayaan timur itu Islam itu maksudnya dia itu memiliki nilai eksotis untuk dieksplorasi. Benar-benar luar biasa lah. Secara ilmiah gitu ya. Tentang berkaitan dengan teks-teksnya, teks-teks itu istilahnya ya, ilmu filologi ya. Ya, naskah-naskah. Ya, Islam kan punya punya nilai lebih dalam dalam metode penulisan. Misalkan dalam hadis, metode penulisannya dengan riwayat. Nggak sembarangan itu. Ada jarh wa ta'dil. Itu semuanya nilai-nilai nggak ada selain Islam. Ya. Hanya benar-benar ori banget itu, orisinil. Nah, kebenarannya itu benar-benar nyata ya. Benar-benar bisa dibuktikan gitu. Autentik. Benar-benar autentik gitu. Nah, itu adanya di Islam. Selain Islam nggak ada. Nah, itu yang menjadikan orang-orang barat itu ingin mempelajarinya. Nah, gitu. Nah, tapi dia itu punya motivasi. Mempelajari itu tidak hanya untuk pengetahuan saja. Yang pertama pengetahuan, emang benar ya untuk pengetahuan dia. Tapi yang kedua itu orang-orang yang teoris ini ya, itu motivasi keagamaan. Motivasi keagamaan itu gimana? Jadi dia itu karena motivasinya itu ingin balas dendam. Motivasi agama ya, dia ingin balas dendam kepada Islam. Karena Islam itu sudah menguasai Eropa lama. Nah, gitu ya. Motivasinya ini salah satunya ya, motivasi keagamaan. Karena dia itu merasa ingin balas dendam ya, karena dia merasa tadi itu kita sudah dijajah oleh orang Islam. Padahal Islam itu nggak menjajah. Ya. Justru Islam itu yang memakmurkan negara. Ya, jadi jangan diartikan Islam datang ke Eropa mengislamkan rakyatnya itu bukan untuk malah menjajah. Paham ya? Iya, benar-benar malah justru tadi itu makmurkan Islam itu. Ya kan? Islam itu nggak ada istilah fasad, nggak akan membuat sebuah kerusakan di muka bumi. Kegaduhan, tidak membuat kegaduhan. Beda dengan orang-orang kafir, alhamdulillah. Nah, jangan sampai. Nah, gitu ya. Nah, dari itu dia itu untuk tujuannya agama itu maksud untuk misionaris. Nah, misionaris itu apa? Misionaris itu kristenisasi. Tahu kristenisasi nggak? Kristenisasi. Apa itu? Misionaris itu ya, orang-orang misionaris itu kristenisasi. Jadi dia itu punya misi kristenisasi. Kristenisasi itu ya mengajarkan Kristen. Agama Kristen ya. Ya, menjadikan dia kristenisasi ya, kristenisasi orang. Gimana caranya orang-orang Islam pada mau masuk Kristen? Oh iya. Nah, itu misinya itu. Nah, jadi dia mempelajari Islam, kemudian dicari kelemahan-kelemahan Islam, ya, dan dicocok-cocokkan dengan dia. Dengan dengan cara licik dia gitu ya. Nah, supaya apa? Supaya menganggap bahwa Islam itu punya citra yang buruk yang pertama. Kemudian yang kedua, Islam itu sebenarnya ngambil dari kitab Injil. Ajaran-ajarannya itu ngambil dari kitab-kitab Injil atau kitab-kitab terdahulu atau kitab Injilnya dia itu. Nah, ini kan menjustifikasi bahwa kitab Injil itu benar. Gitu, membalikan fakta lah gitu maksudnya. Bisa dipahami ya? Nah, contohnya gini misalkan, di dalam Al-Qur'an itu kan dijelaskan lah ya, bahwa banyaklah ajaran menyebutkan umat Kristen kan banyak. Bukan Kristen, Nasrani, Nabi Isa kan. Nah, menceritakan Nabi Isa kan banyak di Al-Qur'an. Lah, mereka ini
bikin narasi ya, di narasi orang-orang orang-orang orientalis ini bikin narasi mengatakan seperti ini. Di dalam dalam Al-Qur'an itu membahas tentang Nabi Isa. Berarti Al-Qur'an itu ya mengadopsi atau mengutip dari kitab Injil. Gitu. Nah, ini kata dia ini pembenaran Injil gitu. Mengadopsi Injil ya. Berarti Al-Quran itu berarti masih mengadopsi ajaran-ajaran Injil karena masih menyebutkan Nabi Isa. Nah gitu. Banyak banget ya di dalam Al-Quran. Nah itu, ini kan pemahaman yang menyesatkan. Terus dari ini kemudian dia mengatakan, oh berarti Nabi Muhammad itu dia belajar kepada rahib, belajar dari orang, belajar dari rahib. Rahib itu pendeta Kristen, pendeta Nasrani. Begitu. Nah ini kan merusak pemahaman, merusak keyakinan umat Islam yang mengatakan bahwa Al-Quran itu ya wahyu ya, tidak dipelajari, wahyu langsung dari Allah melewati malaikat Jibril. Nah, bukan karena sejarahnya Rasulullah itu belajar kepada orang Nasrani, orang Yahudi, kemudian menulis Al-Quran, enggak seperti itu. Ini yang mau dibangun oleh orang-orang orientalis. Gitu. Jadi ya benar-benar luar biasa akibatnya. Dia itu benar-benar ingin menghancurkan Islam dari dalam seperti itu. Ya. Jadi dia itu membangun ya tadi tuh yang ajaran timur yang dibangun oleh opini barat. Jadi Islam ala mereka. Itu Islam itu ditafsirkan semaunya dia. Tujuannya tadi itu untuk kristenisasi. Dan supaya orang itu nggak percaya sama Islam. Ya. Supaya Islam itu punya citra negatif bahwa Islam itu dan seterusnya lah. Nah gitu. Kita langsung ini sejarah sedikit tentang orientalis. Jadi orientalis itu memang dia itu punya misinya ingin menghancurkan Islam secara keseluruhan. Dia itu misinya ingin menghancurkan Islam. Jadi dia itu memang belajar dari secara keseluruhan, secara pengetahuan peradaban dia belajar sama Islam. Ya. Nah, dia berkembang ilmu pengetahuannya ya karena Islam, gitu ya. Tapi di sisi lain dia punya misi untuk menghancurkan Islam. Tapi orang Islam nggak tahu kalau ada misi ingin menghancurkan. Iya pasti tahu. Artinya sekarang udah nggak sudah maklum lah. Sudah maklum. Orientalis itu sudah maklum. Semesta sudah diketahui. Oh ini orientalis. Sekarang udah ketahui orientalis itu tujuannya untuk apa. Cuma kalau orang yang tersesat ya tersesat. Orang yang tahu ya nggak bakal tersesat itu. Jadi orang-orang biasanya itu orang-orang yang akademik atau orang-orang yang punya dasar akidah yang kuat. Bukan. Orang yang tidak punya dasar akidah, orang yang punya akidah dasarnya lemah gitu ya. Nah, dan dia langsung belajar belajar langsung di akademisi begitu. Itu biasanya yang bisa tersesat ikut orang-orang orientalis gitu. Dia menganggap inilah pemikiran yang modern, inilah pemikiran yang realistis, inilah pemikiran yang sesuai dengan zaman sekarang gitu. Nah seperti itu ya. Secara keseluruhan orang orientalis itu seperti itu. Nah, ya juga ya. Pada dari itu dia punya metodologi dalam meneliti ajaran Islam. Ya. Di Islam itu diteliti sama dia, dipelajari sama dia, tapi dengan metode dia. Dan metodenya itu tadi itu untuk menghancurkan Islam. Nah, contoh misalkan dia punya teori
teori historis. Nah, dalam pelajari Islam itu dia teori historis, menerapkan teori historis. Teori historis itu apa? Jadi dianggap bahwa ajaran Islam, ya, dalam sejarahnya dia itu ditulis oleh manusia, yaitu Muhammad gitu ya. Muhammad. Dia dianggap Muhammad. Dia menganggap bahwa ajaran dalam Al-Qur'an ataupun hadis itu ya, itu adalah hasil karya manusia, yaitu Muhammad yang belajar secara sejarah. Dia itu belajar kepada orang rahib tadi saya bilang, pendeta. Itu, pendeta. Itu artinya apa? Nah, itu menunjukkan seakan-akan berarti Al-Quran itu bukan wahyu dari Tuhan. Itu. Dengan buktinya apa? Buktinya tadi itu dalam Al-Quran menyebutkan kisah-kisah terdahulu, menyebutkan Taurat, menyebutkan Injil, menyebutkan Zabur. Nah, ini menurut dia, oh berarti ini Muhammad belajar pengetahuan-pengetahuan tentang agama terdahulu kepada seseorang. Gitu. Paham ya? Nah, seperti itu. Kemudian ada teori evolusi. Nah, ada teori evolusi itu kalau orang orientalis. Dia itu menganggap mengkritik ya, enggak cuma mengkritik ya. Menghujat. Mendistorsikan. Ya kritik lah bahasanya lah ya. Oh, kritik. Mengkritik. Mengkritik apa, Ustaz? Ajaran-ajaran Islam gitu maksudnya. Iya. Ya tadi saya bilang apa? Historis kemudian evolusi ya. Evolusi. Nah, evolusi. Dia itu menganggap ajaran hukum-hukum dalam Islam syariat itu plin-plan. Apa? Plin-plan atau plin-plan enggak? Apa itu? Enggak konsisten. Oh. Ya. Enggak konsisten. Artinya enggak matang. Ajaran Islam itu enggak matang. Ya, enggak matang, enggak tertib, ya, enggak tertib. Kenapa? Karena ya, dan akhirnya dia mengatakan bahwa ajaran Islam atau hukum-hukum Islam itu merosot, mengalami kemerosotan. Ini yang kita bahas sekarang nih, bagaimana pandangan orientalis tentang falsafah hukum Islam. Jadi pandangan dia itu seperti ini, dia menerapkan teori evolusi. Dia menganggap bahwa ajaran Islam itu yang selalu berkembang. Nah, hukum Islam kan selalu berkembang, benar nggak? Iya. Nah, hukum Islam berkembang, artinya zaman dulu ke sekarang itu kan permasalahan semakin banyak, ya kan? Semakin banyak solusi, semakin banyak hukum. Nah, itu dia anggap bahwa itu menunjukkan bahwa hukum Islam itu tidak paten atau belum matang tadi itu, tidak tertib, tidak konsisten. Kenapa? Karena semakin berkembang, dia itu ikut berkembang, ikut berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Itu yang mereka anggap, itu yang mereka kritik. Berarti hukum Islam itu nggak paten, gitu, nggak konsisten. Paham ya? Nah, kayak gitu. Nah, padahal kalau kita teliti lagi ya, jadi fikih kontemporer sekarang itu menghukumi problematika itu kan ada hukumnya semuanya kan. Nah, itu sebenarnya usaha untuk menggali hukum untuk problematika baru dengan berpijak pada hukum asal. Nah, gitu. Jadi ulama kontemporer itu dia tetap berpegang pada fikih yang ada, menggali hukum untuk problematika yang baru, bukan menggali hukum baru. Jadi gini, Islam itu sudah pasti Al-Quran dan hadis, ya, Al-Quran dan hadis itu relevan sampai ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat. Ajaran Islam itu mustamirroh. Syariat Rasulullah itu mustamirroh, terus menerus sampai hari kiamat.
udah pasti akan relevan di setiap perkembangan zaman. Ya pasti ya, namanya itu berarti konsisten mesti ya. Iya, nggak pelin-pelan, ya udah pasti tetap itu. Nah maka dari itu, dari dulu sampai sekarang, meskipun hukum-hukumnya berkembang, tapi dasar pengambilan hukumnya itu tetap sama. Sama. Nah gitu. Terlihat. Tar sama dulu. Cari mami. Nah gitu. Jadi dasar apa tadi? Hukum asalnya itu sama. Ya, hukum asalnya sama. Konsisten. Cuma apa namanya? Penetapan hukum yang berkembang ini, nah ini yang memang selalu berkembang. Selalu berubah-ubah. Bukan berarti nggak konsisten, bukan. Karena semuanya apa namanya hukum-hukum yang baru semuanya ini dia berdasarkan hukum asal yang sama, Al-Qur'an dan hadis. Nggak pernah berubah. Cuma ulama saja itu yang ijtihadnya ya kan, semakin berkembang ijtihadnya. Gitu. Bukan berarti hukumnya berbeda kemudian asalnya juga beda lagi, enggak gitu. Bisa dipahami ya? Nah, seperti itu. Nah, banyak sekali lah ya. Ada teori manipulasi. Apa itu Ustaz? Manipulasi Ustaz? Ya, konspirasi para cendekiawan. Jadi dia mengatakan, menuding ya, bahwa semacam konspirasi cendekiawan pada abad kedua, ketiga, dan keempat Hijriah ya, untuk menipu publik dengan menyiapkan hadis dan sebagainya ke mulut Nabi Muhammad SAW. Nah, dengan kata lain, ya, orientalis menuduh ulama terdahulu itu telah melakukan kebohongan publik dengan bersepakat atas hadis yang mereka buat sendiri. Masya Allah. Astagfirullah. Ya, mengadu domba ya jatuhnya ya. Ya seperti itu. Jadi itu membohongkan apa? Membohongkan hadis Rasulullah. Jadi mereka menganggap bahwa ulama kita telah berbohong, melakukan pembohongan publik dengan bersepakat. Ya kan gini, kan ada istilah hadis muttafaqun alaih. Muttafaqun hadis kan sudah disepakati oleh ulama. Nah itu dia anggap bahwa ini ulama bersepakat untuk membuat hadis palsu yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Ini kan jahat banget. Ya paham ya? Nah gitu lah. Jadi secara keseluruhan orientalis itu benar-benar ngeri banget. Nah, dan itu orientalis itu harus diredam. Orientalis itu benar-benar harus diredam. Harus diredam. Ulama-ulama sekarang itu, ulama kontemporer ya, banyak sekali mengarang kitab-kitab yang di dalamnya isinya itu menolak pemahaman-pemahaman orientalis. Yang sekarang ini ya memang harus diredam. Harus dilawan secara pemikiran. Nah, kalau nggak gitu nanti generasi Islam hancur. Sekarang itu ikut mengikuti ajaran dia. Iya sih. Tapi sekarang udah nggak ada untungnya. Apa? Ada. Ya enggak, pasti masih ada. Masih ada. Masih. Justru sekarang kan di kampus-kampus paham-paham orientalis itu diajarkan. Di kampus negeri ya. Ya, saya kira udah nggak ada start ajaran kayak gitu sih. Nah, sekarang malah semakin berkembang. Orientalis sekarang udah semakin berkembang. Gila. Udah ya? Ya, Ustaz. Maaf. Doa, Ustaz. Ya, semoga pertemuan pada malam ini bisa bermanfaat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Amin. Ya Allah. Alhamdulillah wa kalantin sholah rata bisa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.